perjalanan kita akan lumayan cukup panjang ketika kita membahas mengenai nama Allah. Hal ini juga berkenaan dengan akhir-akhir ini fenomena baru dalam kehidupan orang Kristen di Indonesia, di mana ada sekelompok orang yang berpendirian bahwa kita harus kembali ke nama Yahweh, nama orisinil yang ditulis Alkitab dalam bahasa Ibrani. Pernik-pernik dari masalah ini menjadi luas. Ketika kemudian kasus bukan hanya berbicara mengenai nama Yahweh, tetapi juga ada kelompok lain yang tegas berkata penggunaan nama Allah yang sudah biasa digunakan orang Kristen selama beberapa ratus tahun ini dianggap sebagai menyembah berhala atau menyembah Allah lain. Bergeser pula, saudara, sebab ada keyakinan berdasarkan beberapa alasan bahwa Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Ibrani, bukan dalam bahasa Yunani. Kemudian berkembang lagi mengenai usaha kembali kepada tradisi Yahudi, di mana hari Sabat dianggap sebagai hari yang harus dihargai, dan terus bergulir. Tradisi Yahudi yang dianggap sebagai tradisi yang harus dilestarikan oleh orang-orang percaya. Sehingga hal ini akan menjadi pokok bahasan kita yang cukup panjang, saudara. Berkenaan dengan khotbah dari Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono mengenai nama Allah dengan segala fenomenanya ini, saya akan memberikan input kepada para pendengar agar memiliki pengetahuan yang berimbang, sehingga tidak menerima input sepihak dan tidak menerima input pihak lain yang tentu saja berseberangan, sehingga menimbulkan a priori negatif terhadap pemahaman yang berbeda mengenai nama Allah. Saya tidak bermaksud untuk mempersalahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, karena itu berbicara soal iman dan hak asasi seseorang yang patut dihargai, meskipun beda pendapat. Adapun masalah kebenarannya, kita kembalikan saja kepada firman Tuhan itu sendiri. Saya sudah mencoba untuk membaca beberapa buku, yang terutama dalam bahasa Indonesia itu 2 buku, ya, yang membahas mengenai nama Yahweh atau yang berkeyakinan dan berpendirian dan berpandangan bahwa nama Yahweh harus dikembalikan. Dua-duanya ini saya kenal penulisnya. Yang pertama penulisnya adalah mantan teman waktu kuliah, tetapi tingkat 1 beliau tidak menyelesaikan karena sakit seingat saya. Tapi kami masih bersahabat. Dan teman ini pula pada waktu saya menikah dulu, dia hadir dan dia baru beli alat syuting. Ya. Itu baru pertama dia punya dan sayalah yang dipraktekannya. Pak Erastus benar. Walaupun tidak menyebut nama saya, namun saya tahu bahwa itulah saya yang Bapak maksud. Dan saya bersyukur Bapak masih ingat saya. Saya pun tidak perlu memperkenalkan nama saya, karena saya lebih suka memperkenalkan nama Tuhan saya saja. Kita memang beda pandangan mengenai hal ini. Namun bukan berarti persahabatan kita jadi rusak kan Pak? Saya waktu di LPTBJ, memang komplikasi sakit lever, tifus, dan mah, sehingga dengan terpaksa tidak bisa melanjutkan kuliah di sana. Namun setelah sehat, beberapa tahun kemudian saya melanjutkan kuliah di Jakarta, mencapai strata 1 di Sekolah Tinggi Teologi yang berbeda. Kemudian untuk strata 2 dan strata 3 di Sekolah Tinggi Teologi yang berbeda lagi.
Namun karena sekolah tersebut masih memiliki pandangan yang berbeda dengan saya, maka kurang etis rasanya jika saya sebut. Dan lagi memang saya tidak merasa ada yang dibanggakan dengan sekolah-sekolah teologia, jika ternyata tidak membuat saya justru bisa memahami firman sesuai dengan isi hati Tuhan. Dan yang kedua, penulisnya adalah seorang juga satu alma mater dengan kami, dengan saya, tetapi juga pernah mengambil S2 dan saya sempat menjadi dosennya, seingat saya. Ya. Ini dua orang ini cukup menonjol. Nama dua orang ini menonjol sebagai pecinta nama Yahweh dan yang tidak setuju dengan penggunaan nama Allah. Friksi menjadi berkembang ketika mencoba untuk menyeret Lembaga Alkitab Indonesia ke meja hijau. Sebab dianggap Lembaga Alkitab Indonesia telah melakukan kesalahan dengan mengubah nama Yahweh dengan Tuhan huruf besar T, U-H-A-N huruf besar. Perlu diperjelas bahwa pada saat ada penuntutan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia ke Pengadilan Negeri di Jakarta, saya bukan sebagai orang yang menuntut Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, melainkan hanya diminta sebagai saksi ahli saja. Dan terus berlangsung, saudara. Friksi itu sekarang sampai ke daerah-daerah dan selalu saja orang bertanya kepada saya mengenai hal ini. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, saya menghindari pertikaian mengenai nama ini. Kenapa? Karena buat saya ini bukan masalah yang perlu diperdebatkan atau bukan sesuatu yang perlu dipersoalkan. Saya pun sebenarnya tidak mempersoalkan masalah nama. Maka awalnya saya juga termasuk orang yang menolak pemahaman masalah penekanan nama Tuhan ini. Namun setelah saya selidiki dan ternyata Yahweh sendiri tidak menghendaki namanya dipanggil dengan sembarangan, apalagi diganti-ganti dengan sembarangan, maka saya belajar untuk menjadi pelaku firman saja. Apa yang Tuhan mau, itu yang saya lakukan. Saudara, kalau kita membaca Alkitab, ada beberapa nama yang menonjol, ya. Yang pertama Elohim. Ini sangat populer, saudara. Elohim itu bahasa Ibrani yang merupakan sebutan untuk Yahweh. Namun bisa juga untuk menyebut berhala atau sesembahan yang tidak seharusnya disembah. Jadi Elohim itu sebutan, bukan nama, karena tidak ada Tuhan yang bernama Elohim. Kata ini kelengkapan dari kata El artinya the mighty. Kalau Elohim itu, saudara, El tapi dalam bentuk jamak, ya. El tapi dalam bentuk jamak, saudara. Nah, apa yang Bapak terangkan ini benar. Elohim itu dari kata El yang berarti the mighty, dan itu bukan nama, melainkan sebutan. Lalu nama yang juga sangat populer, ini Yahweh. Ini nama yang paling populer di Alkitab, Elohim. El itu the mighty. Kalau tambah him berarti jamak. Nah, di dalam Alkitab tidak bisa dibantah kenyataan bahwa nama Elohim itu sejajar dengan nama Yahweh, atau bisa dikatakan sinonimnya. Diperiksa nanti bilangan pasal 23 ayat 8, bilangan 22 ayat 23, bilangan 24 ayat 4 dan 8, dan ayat-ayat lain. Elohim itu tidak sejajar dengan Yahweh, karena Elohim itu sebutan, sedangkan Yahweh itu nama. Seperti pendeta itu sebutan, sedangkan Erastus Sabdono itu nama. Kita lihat di dalam bilangan 23 ayat yang ke-8, yang direferensikan oleh Bapak Erastus Sabdono tadi, kalau dibaca berbunyi, Ma'ekov lo kabo el uma ezom lo zaam Yahweh.
Kalau diartikan kira-kira berbunyi, bagaimana aku dapat menyerapah apa yang tidak Elohim serapah, dan bagaimana aku dapat memurkai apa yang tidak Yahweh murkai. Jika diterapkan antara sebutan dan nama, seperti yang saya umpamakan tadi, akan berbunyi, bagaimana aku dapat menyerapah apa yang tidak pendeta serapah, dan bagaimana aku dapat memurkai apa yang tidak Erastus Sabdono murkai. Kira-kira demikian. Adapun bilangan 22 ayat yang ke-23 berbunyi, Watere haaton et malach Yahweh nitsaf baderek wakarbu selufa beyado watet waaton min haderek watelek basade wayak bilam et haaton lehatorah haderek. Yang artinya, dan keledai itu melihat malaikat Yahweh berdiri di jalan, dan sebilah pedang terhunus di tangannya. Dan keledai itu menyimpang dari jalan itu, dan masuk ke sebuah ladang. Dan Bilam atau Biliam memukul keledai itu untuk kembali ke jalan itu. Sedangkan bilangan pasal 24 ayat yang keempat dan yang ke-8, kalau dibaca dan diartikan bunyinya, Neum somea imrei el asher makase zadai yekese novel ukloi einaim. Artinya, ucapan seseorang yang mendengarkan firman El, yang melihat penglihatan yang maha kuasa, yang rebah tetapi dengan mata yang dicelekkan. Adapun ayat yang ke-8 berbunyi, El motsio mimitzrayim ketoafot reem lo yokal goyim sarai wa atsmotaihem yekarem wa kitsau yimkats, yang artinya Elohim yang telah membawa mereka keluar dari Mitzrayim atau Mesir, dia baginya seperti kekuatan tanduk-tanduk benteng liar, dia akan melahap bangsa-bangsa musuhnya, dan dia akan meremukkan tulang-tulang mereka, dan panahnya akan menembusi mereka. Jadi di sini tetap kita bisa bedakan antara sebutan dan nama. Elohim itu juga bisa berarti selain nama diri atau proper name atau personal name, juga bisa menjadi nama gelar, generic name atau nama sebutan. Jadi ada proper name, ada generic name. Elohim itu generic name, sedangkan Yahweh itu proper name. Memang generic name bisa disandingkan dengan proper name. Namun bukan berarti generic name itu menjadi proper name. Yahweh itu Elohim. Namun bukan berarti Elohim itu Yahweh. Karena Molok, Bel, Revan, dan sebagainya itu bisa juga disebut Elohim. Karena Elohim itu bisa diterjemahkan dengan sesembahan atau Tuhan. Jadi sebagai sinonimnya. Sedangkan Yahweh tidak bisa diterjemahkan, karena Yahweh itu nama diri. Kalau gembala sidang itu sebutan atau jabatan. Tapi Erastus itu personal atau generic name. Gembala sidang itu sebutan atau jabatan atau generic name. Sedangkan Erastus itu proper name atau personal name. Itu sudah benar. Tetapi bukan berarti personal name itu generic name. Nah, perdebatan yang terjadi adalah Yahweh dianggap sebagai, diyakini satu-satunya proper name, satu-satunya nama diri. Sedangkan Elohim itu hanya gelar, generic name itu. Kalau bicara soal Elohim dan Yahweh, memang Elohim itu generic name atau sebutan. Sedangkan Yahweh itu proper name atau personal name atau nama diri. Jadi jangan confuse untuk masalah ini. Nah, perdebatan ini panjang. Masing-masing tentu punya argumentasi. Tetapi bukan saya di pihak mana. Tentu sebagai seorang ilmuwan di bidang teologi, saya harus mulai dengan kacamata jujur, saudara-saudara, ya, bahwa
Elohim itu juga sering digunakan sebagai nama diri. Nama diri. Kalau Elohim disandingkan dengan nama diri, memang benar. Tetapi Elohim bukan nama diri. Tidak ada Tuhan yang bernama Elohim. Mungkin Pak Erastus Sabdono bisa memberikan contoh ayatnya agar lebih akurat. Saya membaca kitab suci berbahasa Ibrani, tidak pernah ada ayat yang mengatakan, akulah Elohim, itulah namaku. Jadi Elohim itu bukan nama. Bahkan nama Yahweh itu sendiri sebenarnya menyimpan misteri. Kapan sih penggunaan nama Yahweh? Firman Tuhan sudah jelas memberitahu bahwa nama Yahweh bukanlah misteri. Sangat jelas bahwa itu merupakan nama diri Elohim yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak dan Yakub serta sesembahannya para nabi. Bagaimana mungkin mereka menyembah kepada nama yang penuh misteri? Memang jika kita terlalu banyak membaca referensi dari luar firman Tuhan, seringkali bisa membuat kita jadi ragu-ragu dengan isi firman Tuhan itu sendiri. Kalau di dalam kitab Kejadian, Enos yang pertama menyebut nama Yahweh di Kejadian awal. Apa betul Enos menyebut nama Yahweh? Karena begini saudara, kan kitab Kejadian itu ditulis oleh Musa tahun 1440 sebelum Masehi. Jadi ribuan tahun setelah peristiwa kejatuhan Adam dalam dosa, betul? Kan baru ditulis saudara. Siapa yang tahu itu namanya Yahweh atau tidak? Oke, anggaplah namanya Yahweh. Kenapa Musa memilih nama Yahweh? Karena Musa sudah menemukan nama Yahweh. Dalam kitab Kejadian, nama Yahweh memang mulai populer sejak zaman Enos. Dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat yang ke-26 ditulis demikian. Uleset gam hu yulak ben wa yikra etsmo Enos as hukal likro pesem Yahweh. Yang artinya, dan bagi Set, seorang anak laki-laki telah dilahirkan baginya juga, dan dia menyebut namanya Enos. Maka orang mulai berseru dalam nama Yahweh. Maksudnya adalah, nama Yahweh mulai terkenal, namun bukan berarti baru mulai dikenal. Sebab saat Hawa istri Adam melahirkan putra, mereka menamainya Kain, yang dalam bahasa Ibrani ditulis dengan huruf Kof, Yod, dan Nun akhir. Dan ini mengandung arti, aku telah memperoleh seorang pria dari Yahweh. Itu ada di dalam kitab Kejadian 4 ayat yang ke-1. Dan Yahweh bukan ditemukan oleh Mose atau Musa, melainkan Yahweh itu sendiri yang menyatakan namanya, dan Mose tentu saja menulis kitab karena diilhami oleh Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Walaupun peristiwanya sudah terjadi ribuan tahun sebelumnya. Coba kita pikirkan dengan pikiran yang jernih. Sangat tidak masuk akal jika Adam dan Hawa diciptakan oleh Yahweh, namun mereka tidak mengenal nama sang penciptanya. Ini kan sangat tidak masuk akal. Apalagi Adam dan Hawa, kita baca di dalam kitab suci, mereka berdialog dengan Yahweh. Masa dia tidak tahu siapa yang diajak ngomong? Nah, sementara kelompok pemuja Yahweh itu ngotot ini nama Allah, memang nama diri Allah atau personal name atau proper name. Tetapi juga para ahli teologi lain membuktikan bahwa nama Yahweh itu juga nama yang digunakan oleh bangsa Midian. Maaf Pak, saya tidak ngotot soal nama Yahweh. Tetapi kitab suci lah yang ngotot, yang menyatakan bahwa Yahweh itu nama diri dari sesembahannya para nabi. Saya pikir justru yang ngotot itu kelompok Kristen yang tidak mau menghilangkan nama Allah. Yahweh itu bukan Allah. Yahweh is Yahweh. Sedangkan Allah is Allah. Ini dua pribadi yang berbeda. Dan Allah tidak bisa dijadikan sinonim dari kata Tuhan. Imam Jitro mertua Musa, itu kan juga di Alkitab mengadakan korban persembahan. Itu juga mengenal nama Yahweh. Nah ini kan jadi perdebatan
perdebatan ini saudaraku, perdebatan panjang saudara. Walaupun mertuanya Mose, orang Midian, mengenal sesembahan yang bernama Yahweh, sebagai seorang ilmuwan teologia, seharusnya menanggapi hal itu dengan santai saja dan tidak perlu menjadi perdebatan yang panjang. Saya akan beri perumpamaan. Kalau saya punya gitar, dan gitar saya itu saya beri nama Yahweh, lalu saya sembah-sembah, boleh tidak kira-kira? Tentu saja boleh, karena itu hak saya untuk menyembah apa saja. Tapi apakah Yahweh yang disembah oleh para nabi itu berarti gitar saya? Tentu saja tidak, kan? Nah, orang Midian mau menyembah dewa yang bernama Yahweh, ya boleh-boleh saja. Tapi kan bukan berarti Yahweh yang disembah oleh para nabi itu juga adalah dewanya orang Midian. Nama kan boleh-boleh saja sama. Orang yang bernama Yesus saja ada banyak. Teman saya saat saya sama-sama di HG Institute di Hawaii pernah bercerita kalau temannya di Bogota itu kenal dengan seseorang yang bernama Yesus, tetapi sebagai pemasok marijuana. Nah, apakah Yesus yang disembah oleh Pak Erastus Sabdono itu juga pemasok marijuana? Tentu saja tidak, kan? Nah, tentu saja saudara, ini kan para ahli-ahli teologi ini kan bukan orang baru kemarin sore sekolah saudara. Mereka juga yang membuktikan bahwa bahasa perjanjian baru itu bahasa Yunani, sedangkan kelompok pemuja Yahweh ini kan baru-baru ini saudara. Dan saya kan kenal siapa mereka ini saudara, ya. Nggak meremehkan, ini sama-sama orang merasa pinter ya, ya udahlah, ini juga pinter, ini juga merasa pinter ya. Saya berkali-kali diajar, memang dikatakan bahwa perjanjian baru itu aslinya berbahasa Yunani. Namun setelah menyelidiki sendiri, ternyata dari buku-buku yang saya baca, juga dari para ahli Yahudi, mereka mampu membuktikan kalau perjanjian baru itu aslinya bukan ditulis dalam bahasa Yunani, melainkan dalam bahasa Ibrani. Saya referensikan buku yang ditulis oleh teolog Yahudi, yang tentu saja bukan merasa pintar, tetapi memang pintar dan memang tahu, bukan sok tahu. Kalau bertanyanya kepada penulis buku orang Goyim, tentu akan mengatakan bahwa perjanjian baru itu aslinya Yunani. Saya sarankan Pak Erastus untuk membaca buku yang berjudul Memahami Ucapan-Ucapan Yesus yang Sulit, ditinjau dari sudut pandang bahasa Ibrani oleh David Biffin dan Roy Blizzard Jr. Dan buku yang berjudul Ruach Emet yang ditulis oleh Profesor Dr. Jim Scott Trims. Dua buku ini saja sudah mampu membuktikan dan meyakinkan kepada kita bahwa perjanjian baru bukan ditulis oleh orang Goyim, tetapi oleh orang Yahudi sendiri. Kelompok Kristen yang tetap mempertahankan nama Allah mengatakan bahwa perjanjian baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Pada akhirnya, ujung-ujungnya akan mengatakan bahwa nama Yahweh boleh diterjemahkan menjadi kurios, sehingga bisa diganti menjadi Allah di Indonesia. Jadi pemakaian nama Allah dalam kitab suci kita boleh-boleh saja dan sah. Padahal, kalau kitab suci perjanjian baru itu aslinya ditulis dalam bahasa Yunani, seharusnya Yesua saat berteriak di salib tidak mengatakan Eli, Eli, melainkan Theosmo, Theosmo. Karena Eli itu dari kata El, yang adalah bentuk tunggal dari Elohim dan Ani, sehingga Eli itu berarti Elohimku atau Tuhanku. Sedangkan bahasa Yunaninya Elohim itu Theos. Kenapa Yesua teriaknya tidak mengatakan Theosmo tetapi Eli? Yahweh itu nama yang ditemukan Musa ketika berhadapan dengan Allah di Midian, saudara. Ketika bangsa Israel tanya, siapa nama Allah? Lalu Musa menjawab, bertanya kepada Tuhan, kalau mereka tanya namamu siapa? Lalu Tuhan menjawab, Ehyeh, Asyir, Ehyeh.
Aku adalah aku. Itu kan bukan nama. Yahweh itu bukan ditemukan oleh Mose ketika berhadapan di Midian, melainkan karena dia sendiri yang menyatakan namanya. Apa yang Pak Erastus sampaikan, kalimat Ehye Aser Ehye, itu ada di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-14, di mana saat Mose bertanya kepadanya, Yahweh menjawab seperti dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14 yang berbunyi, Wa yomer Elohim el Mose Ehye Aser Ehye, Wa yomer kotomar livni Yisrael Ehye selakani alechem, yang artinya, dan berfirmanlah Elohim kepada Mose, Aku ada yang aku ada. Lalu dia berfirman, Engkau akan mengatakan hal ini kepada Bani Israel, Aku ada, telah mengutus aku kepadamu. Nah, ayat tersebut mengungkapkan keberadaan Yahweh, di mana Yahweh mengatakan, pokoknya kalau orang bertanya, siapa namaku? Katakan saja bahwa aku itu ada, kira-kira demikian. Memang Ehye Aser Ehye itu bukan nama, melainkan pernyataan keberadaannya yang kekal. Tetapi para teolog lupa bahwa ayat 15-nya, Yahweh menyatakan namanya dengan sangat jelas. Ayat ini yang seringkali dipenggal dan tidak dibaca, padahal bunyinya dan artinya sangat jelas, yaitu Wa yomer ot Elohim el Mose kotomar el beni Yisrael, Yahweh Elohi Avotekem, Elohi Avraham, Elohi Yitzhak, Wa Elohi Yakov, selakani alechem zezemi leolam wa zezikri ledordor. Yang artinya, dan Elohim berfirman lagi kepada Mose, katakanlah demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohimnya leluhurmu, Elohimnya Abraham, Elohimnya Yisak, dan Elohimnya Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku dari generasi ke generasi. Dan kemungkinan para ahli juga mensinyalir nama Yahweh itu berasal dari Yeh itu, atau Hayah itu. Kalau ahli, memang benar-benar ahli, statementnya seharusnya tidak ada istilah kemungkinan. Semua statementnya harus serba pasti. Nama Yahweh itu bukan disinyalir berasal dari Ehye atau Haya, melainkan dari dirinya sendiri. Tidak usah mencari referensi dari luar, karena kitab suci sendiri sudah menjawab. Coba kita baca saja di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia pasal yang ke-32 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan Asher Shamta Otot Umuftim Be'eretz Mitzrayim Ad Hayom Hase Uf Yisrael Ufa Adam Mata Asil Ha Sem Kayom Hase, yang artinya, sebab engkau telah menaruh tanda-tanda dan keajaiban-keajaiban di tanah Mitzrayim atau Mesir, sampai pada hari ini, dan di Israel, serta di antara manusia, dan engkau telah membuat nama bagimu seperti pada hari ini. Jadi nama Yahweh itu dibuat oleh dirinya sendiri, bukan oleh Mose, atau berasal dari Ehye atau Haya. Saya ulangi ya, nama Yahweh sendiri juga misteri dari mana dapatnya. Kenapa Musa mulai menulis Enos, keturunan Adam, itu yang pertama menyebut nama Yahweh. Tapi Kejadian pasal 2 sudah ada nama Yahweh. Itu kalau di dalam teori sumber, apa itu teori sumber? Begini loh. Menurut keyakinan para ahli, Perjanjian Baru itu ditulis oleh beberapa kelompok. Ada kelompok imam. Maka mereka percaya kalau kelompok imam ini kelompok priest namanya, kelompok priest, imam. Ada kelompok Elohis. Jadi kalau ada tulisan-tulisan yang menggunakan nama Elohim itu kelompok Elohis. Tetapi ada kelompok yang
menggunakan Yahweh, Yahwis. Ini sumber Yahwis. Jadi ada namanya teori sumber. Nah, ini juga didebatkan habis, saudaraku. Nah, kitab Kejadian itu pertama itu enggak ada nama Yahweh loh. Baru kitab Kejadian pasal kedua. Kejadian pasal 1 enggak ada nama Yahweh. Kejadian pasal 2 baru ada nama Yahweh. Dan menurut teori sumber, memang Kejadian pasal 1 ditulis oleh kelompok Elohis, sedangkan Kejadian pasal 2 ditulis oleh kelompok Yahwis. Untuk mengidentifikasi kenapa Kejadian pasal 1 tidak ada nama Yahweh, kenapa nama Yahweh baru muncul di Kejadian pasal 2, simpel saja untuk menganalisa kebenarannya. Mau siapapun yang menulis, tidak perlu sampai mempengaruhi isi firman. Walaupun Kejadian pasal 1 tidak ada nama Yahweh, karena ditulis oleh kelompok Elohis, namun bukan berarti nama Yahweh itu baru ada di pasal 2, dan sebelumnya tidak pernah ada dan tidak dikenal. Yahweh itu kekal. Selagi ada matahari, namanya kekal. Dalam kitab Mazmur pasal yang ke-72 ayat yang ke-17 dikatakan, namanya akan tetap untuk selama-lamanya. Namanya akan tetap selagi matahari ada. Dan mereka saling memberkati dalam namanya. Dan segala bangsa akan diberkati olehnya. Nah, berarti dalam Kejadian pasal 1, saat Adam dan Hawa berdialog dengan penciptanya, nama Yahweh sudah ada. Dan Adam dan Hawa tentu saja tahu dan mengenal siapa pribadi yang berbicara kepadanya. Jadi walaupun tidak ditulis, bukan berarti tidak pernah ada dan tidak dikenal. Sangat simpel, dan jangan dibingungkan dengan teori sumber. Kalau sekedar untuk pengetahuan sih boleh-boleh saja. Saya juga punya banyak teori. Bukan Musa, Pak. Begini, saudara, jangan kaget ya. Ini kalau belajar teologi ya, nggak kuat-kuat otaknya jadi miring juga, saudara. Jangan kaget ya. Begini, saudara. Begini, saudara. Zaman dulu, kalau ada karya tulis, itu sering menggunakan nama orang-orang besar. Walaupun bukan dia penulisnya. Misalnya, saudara ya, Pak Ari yang puji-pujian tulis satu karya. Itu karena menghargai saya, dia menggunakan nama saya. Jadi Mazmur itu tidak semua ditulis oleh Daud. Mazmur Daud, padahal yang nulis bukan Daud. Asaf atau Yedutun, tapi menggunakan nama Daud. Paham ya, saudara? Nah, bukan tidak mungkin juga Yahwis itu ditulis satu kelompok, tetapi karena menghormati Musa sebagai guru mereka, ya, guru orang Yahudi, mereka percaya Musa. Nah, Musa kan sudah meninggal. Lalu siapa yang nulis berikutnya itu? Musa lagi, nggak mungkin. Nangkep, saudara? Nah, orang kalau belajar teologi yang benar itu nggak gampang membuat rumusan, tahu? Nggak gampang. Dan kalau saya sebagai pengajar, saudara di sini sebagai guru kecil yang menjadi asisten guru besar Tuhan Yesus, itu nggak perlu diperdebatkan, nggak perlu diperdebatkan. Mempelajari firman Tuhan boleh-boleh saja menggunakan teori-teori atau materi-materi referensi dari luar firman. Saya juga banyak membaca buku referensi. Di rumah saya punya perpustakaan pribadi yang berisi buku-buku teologia. Namun jika pada akhirnya apa yang dipelajari itu justru mengaburkan isi firman dan menyebabkan otoritas firman jadi tergradasi, sehingga lebih mempercayai referensi dari luar daripada percaya sungguh-sungguh kepada firman Tuhan itu sendiri, lebih baik tinggalkan firman dan imani referensi dari luar saja. Itu prinsip saya. Jadi segala sesuatu harus kembali ke firman yang sudah terkanon sebagai tolok ukur kebenaran yang hakiki, yang harus punya otoritas lebih daripada otoritas input yang berasal dari luar firman. Saya menilai Bapak terlalu berani mengatakan kitab Kejadian bukan ditulis oleh Mose atau Musa. Sementara Tuhan Yesua mengatakan bahwa Mose lah yang menulis kitab Torah.
Coba saya bacakan di dalam kitab Yohanan atau Yohanes pasal 5, ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-47, yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu percaya kepada Mose, maka kamu percaya kepadaku, karena dia telah menulis tentang aku. Namun jika kamu tidak percaya kepada tulisan-tulisannya itu, bagaimana kamu akan percaya pada perkataanku? Nah, ini jadi pendengar mau diajak percaya kepada siapa? Perkataan Erastus atau perkataan Tuhan Yesus sendiri? Jadi nama Elohim, El, itu nanti perluasannya jadi ada El Olam, El Elyon, ada beberapa gelar-gelar itu ya saudara sekalian. Itu Anda bisa menemukan di dalam Alkitab ya. Berbagai gelar untuk perluasan nama El. Itu sudah populer digunakan di Perjanjian Lama. Mengenai nama Elohim, sekali lagi saya tegaskan bahwa Elohim itu bukan nama, melainkan sebutan. Sebutan El Olam, El Elyon, El Shaddai, El Gibor, dan sebagainya, itu bukan perluasan dari El, melainkan untuk menyatakan kebagaimanaan Tuhan. Tentu saja yang dimaksud adalah Yahweh, seperti El Olam. Itu Elohim yang kekal. Maksudnya Yahweh itu kekal. El Elyon itu Elohim yang maha tinggi. Maksudnya Yahweh itu Elohim yang maha tinggi. El Shaddai itu Elohim yang maha kuasa. Maksudnya Yahweh itu Elohim yang maha kuasa. El Gibor itu Elohim yang perkasa. Maksudnya bahwa Yahweh itu Elohim yang perkasa. Demikian seterusnya. Yang lain Yahweh. Nama Yahweh sebenarnya misteri. Kalau ditanya dari mana dapatnya, coba dari mana? Oh, itu Alkitab. Memang di Alkitab begitu banyak ayat yang mengatakan tidak ada Allah lain selain namaku Yahweh, gitu loh. Akulah satu-satunya Allah yang benar. Hanya satu nama yang diserukan, nama Yahweh. Nah, karena itu kalimat sering begitu di dalam Alkitab, maka begitu disimpulkan Yahweh namanya. Nanti akan saya jelaskan. Ya, sekarang belum saya jelaskan. Yahweh itu nama Sang Khalik. Dan dia sendiri yang menyatakan namanya. Bukan nama yang diberikan oleh Mose, bukan dari Ehye atau Haya. Tadi saya sudah membacakan di dalam kitab Yirmiyahu atau Yeremia, pasal yang ke-32 ayat yang ke-20. Silahkan bisa didengar ulang. Itu jelas bahwa Yahweh membuat nama bagi dirinya sendiri. Dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-8 dikatakan, Ani Yahweh Husmi, yang artinya aku Yahweh itu namaku. Bukan karena kitab tersebut ditulis oleh Yesayahu, berarti Yesayahulah yang memberi nama. Jelas Tuhan sendiri yang mengatakan, lalu ditulis oleh Yesayahu. Tidak usah diputar-putar dan dibuat sulit sehingga jadi kebingungan sendiri. Nah, nama Yahweh itu kemungkinan satu memang dari orang Midian atau suku-suku lain yang sudah menggunakan nama itu. Imam Yitro misalnya. Kemungkinan kedua, perluasan dari kata Ehye. Ehye, Asyer Ehye. Aku adalah aku. Ehye ini menjadi YHWH itu, Yahweh atau Hayah itu. Oke. Yahweh itu bukan perluasan dari Ehye atau Haya. Karena Ehye dan Haya itu memiliki hurufnya sendiri, dan saat Yahweh menyatakan namanya, di kitab Keluaran pasal 3 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15, kata Ehye dan Yahweh itu muncul bersamaan, dan mengandung makna yang berbeda. Tadi di depan sudah saya terangkan. Dari analisa para ahli sangat besar kemungkinan itulah prosesnya, saudaraku. Tetapi sempat ya dalam perkembangannya, ini harus masuk di pikiran saudara ya. Dalam perkembangannya,
orang-orang Yahudi khususnya sesudah zaman pembuangan atau orang-orang Ibrani Ortodoks, mereka tidak memanggil nama Yahweh tetapi nama Adonai. Ini Yahweh ini jadi kata atau haya. Nah, karena kata ini dianggap keramat, maka disebut Adonai. Adonai atau berarti Hashem. Nama itu. Shem itu nama, the name. Shem itu nama. Mengenai orang Yahudi yang sejak pembuangan ke Babel tidak lagi menyebut nama Yahweh, itu bukan berarti mereka anti dengan nama Yahweh, melainkan karena mereka sangat menghormati pribadi Yahweh, mereka takut menyebut karena mereka merasa tidak layak. Di Babel, mereka menyembah Baal, menyembah sesembahan-sesembahan yang tidak layak untuk disembah. Tetapi Yahweh yang sudah memilih mereka sebagai bangsa pilihannya, tetap mengasihi mereka dan memulangkan ke tanah leluhurnya. Itulah sebabnya maka saking hormatnya dan takut menyebut nama Yahweh, maka mereka mengganti menjadi Hashem atau nama itu dan Adonai yang berarti Tuanku. Tapi yang jelas tidak ada Tuhan yang bernama Hashem dan yang bernama Adonai. Kedua kata tersebut merupakan sebutan bagi Yahweh yang sangat mereka hormati. Jadi kondisinya beda dengan orang Kristen, khususnya di Indonesia, yang menganggap penyebutan nama Yahweh berarti identik dengan saksi Yehova, sehingga dihindari dan bagi yang menyebut nama Yahweh dianggap sesat. Itu kejadian sekitar tahun 2000-an. Sekarang karena semakin banyak orang menyadari, anggapan mereka mulai berubah. Mereka mulai bisa dan berani menyebut nama Yahweh karena memang ini suatu kebenaran hakiki yang tidak bisa dipungkiri. Namun sangat disayangkan, nama Allah masih dipegang erat-erat, padahal hanya dianggap sebagai sebutan saja. Jadi, kalau dilihat dari sejarahnya, kenapa sejak pembuangan ke Babel orang Yahudi tidak menyebut nama Yahweh, tetapi menjadi Hashem dan Adonai, ternyata tertulis di dalam Talmud. Nama Yahweh disebut menjadi Adonai dan Hashem. Dan itu tertulis di dalam Mishnah Sotah pasal 7 ayat yang ke-6, Berachot Sotah 38b, dan Mishnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua. Di sana dikatakan bahwa di tempat suci, seseorang mengucapkan sang nama sebagaimana tertulis. Tentu saja yang dimaksud adalah Yahweh. Namun di luar tempat itu harus dengan bentuk eufemisme seperti Hashem dan Adonai. Nah pertanyaannya, kita ini mau taat kepada Talmud, yaitu ajaran Rabi Yahudi Ortodoks, atau taat kepada firman Tuhan itu sendiri yang menghendaki namanya disebut seperti yang tertulis di dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8, Mazmur 105 ayat yang ke-1, Keluaran 3 ayat yang ke-15, dan lain sebagainya. Rabi Yahudi Nazaren sampai saat ini melafalkan nama Yod-He-Waw-He menjadi Yahweh. Beberapa di antara mereka adalah Rabi Andrew Gabriel Roth, Rabi James Kotrim, Rabi Baruch, Rabi Yehuda, dan lain-lain. Dan Rabi Yahudi Nazaren tidak tunduk kepada aturan rabbinik Yahudi Ortodok yang melarang penyebutan nama Yahweh. Perlu diketahui juga bahwa Rabi Yahudi Ortodoks menolak Yesua sebagai Mesias yang adalah Tuhan Yahweh sendiri. Nah, kalau mau mengikuti cara mereka, harus konsekuen dong. Seharusnya Yesua juga ditolak juga dong. Kalau Samuel itu artinya nama Allah. Namanya Allah. Mengenai nama Samuel, itu bukan berarti nama Allah atau namanya Allah, melainkan Elohim mendengar atau nama Elohim itu besar, karena dari kata Sem-El. Kalau mau dibuktikan bahwa nama Yahweh nggak dikenal Abraham, mau dibuktikan nih, ada juga
para ahli membuktikan. Buktinya tidak ada nama yang ada istilah Yahweh-nya. Semua L. Tahu L? Israel, Elimelech, L. Nggak ada Yahweh. Kalau kita menyebut haleluya, itu artinya apa, Pak? Haleluya itu bahasa Ibrani dari kata halelu dan yah. Dan itu merupakan derivat dari kata halal leyah, yang berasal dari kata halal yang berarti pujilah, dan le berarti kepada, dan yah itu bentuk pendek dari Yahweh. Jadi kalau menyebut haleluya, itu berarti pujilah Yahweh. Dan itu pun membuktikan kalau nama Yahweh itu sudah ada. Untuk nama orang, kita kenal adanya Yesayahu, Yermiyahu, Ovadyah, itu semua pakai Yah. Lebih lanjut, firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yesayahu pasal 63 ayat yang ke-16, di sana mengatakan, Ki ata afinu ki Avraham, lo yedaanu we Yisrael, lo ya kiranu ata Yahweh, avinu goalenu meolam smeka. Yang artinya, sebab engkaulah Bapa kami, walaupun Abraham tidak mengenal kami, dan Yisrael tidak mengakui kami, ya Yahweh, engkaulah Bapa kami, penebus kami, namamu kekal selamanya. Perhatikan kalimat, namamu kekal. Kalau namanya kekal, bahkan sebelum Abraham pun, ya namanya tetap Yahweh. Itu satu kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi kemungkinan besar zaman Abraham belum menyebut nama Yahweh. Tapi kan dasar orang mau berantem, mau ribut, nggak mau tahu. Oke. Nah kalau Pak Eras gimana? Ikuti saya. Sebenarnya tidak ada yang ajak ribut dan tidak ada yang ajak berantem, Pak. Apa yang kami sampaikan itu merupakan kebenaran firman, bukan referensi yang berasal dari luar firman, yang mempunyai otoritas melebihi firman Tuhan itu sendiri. Kalau bicara soal berantem dan ajak ribut, apa tidak kebalik, Pak? Kami ini yang mengajarkan kebenaran, langsung diserang dan dihajar habis oleh sinode, lalu dipecat. Di mana salah kami? Katanya pendeta itu harus mengajarkan kebenaran dan harus jujur. Nah, kalau saya tahu kebenaran, lalu saya tidak berani mengajarkan, bagi saya itu merupakan suatu kekejian dan kekejaman yang dilakukan oleh pemimpin rohani hanya karena faktor duniawi. Mengenai pendapat bahwa sebelum zaman Abraham belum menyebut nama Yahweh, itu kan pendapat Bapak yang mengambil dari referensi luar firman Tuhan. Adapun pendapat firman Tuhan sudah saya sampaikan di depan. Jadi bisa diulang lagi saja biar lebih jelas argumentasinya. Jadi kalau orang Yahudi memanggil nama Yahweh itu karena dianggap keramat, khususnya setelah zaman pembuangan sekitar tahun 500 sebelum Masehi ke depan, itu menggunakan nama Hashem, artinya namanya. Namanya, oh dia namanya, itu maksudnya Yahweh. Atau Adonai, artinya master, my master, majikanku. Sejak pembuangan ke Babel, memang orang Yahudi tidak memanggil lagi. Namun sekali lagi saya sampaikan bahwa hal itu karena mereka menghormati Yahweh. Dan itu tidak sama kasusnya dengan orang Indonesia yang tidak menyebut nama Yahweh karena membenci nama kudus itu. Nah, kalau tidak membenci, kenapa pemimpin-pemimpin rohani yang menyebut nama Yahweh justru disingkirkan oleh sinode? Dan kalau yang dijadikan contoh orang Yahudi, kenapa orang Yahudi menolak Yeshua dan menyalibkannya, tidak ikut-ikutan menolak juga? Ini tidak konsekuen namanya. Bagi saya, yang saya jadikan panutan itu bukan orang Yahudi, melainkan firman Tuhan itu sendiri. Nah, kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 justru memerintahkan kita untuk menyerukan namanya. Lalu bagaimana? Coba kita baca saja 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-8, dan bahkan di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-1 juga bunyinya sama.
Di sana dikatakan, Hodula Yahweh kiru vismo hodiau fa'amim alilotai. Yang artinya, bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Justru kalau kita menghormati Yahweh dengan mengikuti cara orang Yahudi, maka bisa terjadi hal yang sama, di mana nama Yahweh tidak dikenal. Kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-10 berbunyi demikian. Dan seluruh generasi itu dikumpulkan kepada leluhur mereka. Lalu bangkitlah generasi lain sesudah mereka yang tidak mengenal Yahweh dan juga perbuatan yang telah dia lakukan bagi Israel. Sangat ironis kan? Itulah akibat mengganti nama Yahweh dan mengadakan kawin campur dan sebagainya. Padahal Yahweh menghendaki namanya disebut. Kita mau ikut orang Israel, ikut Pak Erastus, atau ikut firman Tuhan? Larangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dalam hukum ketiga biasanya dikaitkan dengan sebutan Yahweh ini. Itulah sebabnya mereka mengucapkan kata Adonai sebagai penggantinya. Larangan penyebutan nama Tuhan dengan sembarangan di hukum ketiga selalu dikaitkan dengan nama Yahweh memang benar. Dan saya katakan sangat benar. Nah, coba kita renungkan. Menyebut dengan sembarangan saja dilarang, apalagi mengganti dengan sembarangan. Bahkan diganti dengan nama sesembahan lain lagi. Ini merupakan pelanggaran berat berdasarkan firman Tuhan. Contoh menyebut dengan sembarangan, itu misalkan nama Yahweh diganti oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dengan Allah huruf besar semua di dalam kitab Perjanjian Lama, dan Allah hanya saja yang huruf besar dalam Perjanjian Baru. Seperti contohnya di dalam kitab Matai atau Matius pasal 4 ayat yang keempat. Di dalam kitab Afrita Kadasa, kalau dibaca berbunyi, Wayaan wayomar katuf, kilo al-halhem levado yikyiha adam, ki al-kal motsa pi Yahweh. Namun oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, diterjemahkannya, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan oleh roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Padahal seharusnya diterjemahkannya adalah, namun seraya menanggapi, dia berkata, telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Nah, contoh lain menyebut dengan sembarangan adalah menyebut sesembahan yang tidak layak disembah. Misalkan sesembahan buatan tangan manusia dengan nama Yahweh. Kemudian berhutang dengan nama Yahweh namun tidak membayar dan sebagainya. Nanti kalau Bapak Ibu membaca di dalam Alkitab, ketika Harun membuat patung lembu emas, betul? Lalu Harun berkata, inilah dia Yahweh. Nah, itu yang salah. Itu menggunakan nama Yahweh dengan sembarangan. Ketika bikin patung lembu emas, lalu Harun berkata, kita kuduskan besok untuk Allah. Ini loh Allahmu, Yahweh. Kan waktu Harun dipaksa membuat patung lembu emas kan, untuk menyembah Allah. Nah itu disebut Yahweh, patung lembu emas itu oleh Harun. Itu yang salah. Jangan menyebut nama Allah sembarangan. Benar. Itu memang termasuk menyebut dengan sembarangan seperti yang sudah saya terangkan tadi. Tetapi kalimatnya bukan inilah Allahmu, melainkan inilah Elohimmu. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat yang keempat, berbunyi wayikak miyadam wayatsar oto bakheret waya asehu ekel maseka wayomru ele Eloheka Yisrael asyer heluka me'eretz Mitzrayim, yang artinya, lalu ia mengambil dari tangan mereka dan membentuknya dengan penatah, dan dia membuat seekor anak lembu tuangan. Maka berkatalah mereka, inilah Elohimmu hai Israel, yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mitzrayim atau Mesir. Coba perhatikan kata Ele Eloheka Yisrael. Jadi terjemahnya bukan inilah Allahmu hai Israel, melainkan inilah Elohimmu atau inilah sesembahanmu
hai Israel. Jadi kembali harus bisa membedakan bahwa Allah itu nama diri atau personal name, sedangkan Elohim itu generic name. Jadi Elohim tidak bisa diterjemahkan dengan kata Allah, karena Elohim itu generic name, sedang Allah itu personal name. Begitu loh. Sama seperti begini. Ini namanya Eras. Itu kan menghina saya. Seperti ada nama anjing, maaf ya, dikasih nama Tuhan kita. Pernah saya dengar, kurang ajar itu orang. Itu menyebut dengan sembarangan. Misalnya lihat babi, terus sebut nama temanmu, misalnya temanmu Bejo. Ada babi, si Bejo nih, si Bejo. Itu kan tidak boleh menyebut nama itu sembarangan. Nah, ketika patung anak lembu emas itu diciptak, dibangun, dibuat oleh bangsa Israel, mari sembahlah dia. Inilah Yahweh. Itu yang salah, saudara. Ya. Nah, saudaraku sekalian, larangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan ini jelas salah. Ya. Oke. Justru itulah, maka kami ini mengembalikan ke porsi yang benar sesuai isi hati Tuhan. Kita semua tahu bahwa Allah itu merupakan nama sesembahannya umat Islam. Sebaiknya kita hargai saja mereka dan kembalikan saja kepada yang punya nama dalam agama mereka. Kitab Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-13 mengatakan, Ufkal asyar amarti alechem tisamru weshem Elohim akhrim lo taskiru lo yishama alpika. Yang artinya, dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain, jangan kamu sebut-sebut. Itu jangan terdengar dari mulutmu. Namun kenapa nama sesembahan lain itu justru disebut terus? Bahkan ditinggikan dengan sorak-sorai. Kalau nama Allah dianggap hanya sebutan, kenapa tidak diganti saja dengan Tuhan? Atau Elohim yang ditinggikan dengan sorak-sorai? Kenapa ngotot nama Allah tidak boleh hilang dalam kekristenan? Ada apa sebenarnya dengan nama Allah ini? Wahai umat Nasrani, sadarlah akan kekeliruan ini. Bahkan hal inilah yang selama ini menimbulkan permasalahan dengan saudara kita umat Islam. Apa ruginya mengembalikan nama Allah kepada yang berhak? Kalau dalam kekristenan Allah itu memang nama diri, bolehlah kita pertahankan mati-matian. Tetapi kalau hanya sebutan, tetapi dipertahankan mati-matian, bahkan sampai menghantam saudara-saudara sendiri yang katanya seiman, ajaran apaan ini? Dan ada roh apa sebenarnya? Di perjanjian baru nanti kita menemukan nama Theos, ya, nama Kurios, tapi sebaiknya nama-nama kita bahas nanti, ya, secara perinci. Mengenai Theos dan Kurios dalam perjanjian baru, saya tegaskan bahwa Theos dan Kurios itu bukan nama, melainkan sebutan, sama seperti Elohim, El, Eloah, dan sebagainya. Tidak ada Tuhan yang bernama Theos maupun Kurios. Oke, kalau dianggap nama, pertanyaannya, ada berapa Tuhan yang disembah oleh para nabi sebenarnya? Saya ingatkan bahwa umat Nasrani itu sebetulnya adalah penganut monoteisme, bukan politeisme, atau yang bertuhankan banyak. Nanti kalau Pak Erastus membahas masalah ini, saya juga akan membahas tentang Theos dan Kurios. Sekarang untuk memuaskan saudara dulu, karena saudara sudah mulai haus nih. Maksudnya Pak Eras gimana gitu ya. Bagaimana sikap saya terhadap pertikaian itu. Kalau Allah dalam bahasa Indonesia, sangat besar kemungkinan berasal dari bahasa Arab. Harus jujur. Betul nggak? Karena kita punya bahasa Indonesia sangat, berakar di bahasa Melayu. Betul? Kata Allah dalam bahasa Indonesia bukan sangat besar kemungkinan berasal dari bahasa Arab, melainkan memang berasal dari bahasa Arab. Jadi hukumnya pasti, bukan mungkin lagi. Bahasa Melayu sangat berakar dari bahasa yang dipengaruhi agama Islam. Oke? Oleh sebab itu nama Allah sangat besar berasal dari Arab. Nah, itu harus jujur diakui. Kalau terdapat penemuan bahwa nama Allah itu Allah
itu nama salah satu dewa di Arab pada zaman pra-Islam, Allah atau Al-Ilah. Selain Alata dan Al-Uzza, ada nama Al-Alata, ada nama Al-Uzza. Nah, inilah nama-nama dewa yang terdapat di Arab, yang disembah orang-orang Arab pada zaman jahiliyah, sebelum ada agama Islam. Jadi kalau ada nama Allah di Arab pada zaman pra-Islam, hal ini sebenarnya jujur saja bukan suatu yang mengherankan. Karena ribuan tahun sebelum ada agama-agama di Arab atau berbagai penyembahan dewa-dewa di Palestina secara umum, kata Eloah sudah biasa dipanggil. Nama El itu sebenarnya bukan milik orang Yahudi juga. Orang-orang Kanaan pun juga sudah menyebut nama itu, ya. Eloah. Ini bukan namanya orang Israel. Eloah itu bukan nama. Jadi memang bisa saja dipakai oleh siapa saja dan dari rumpun berbahasa Semitik seperti Aramaik, Ibrani, Arab boleh-boleh saja memakainya. Tetapi sebagai sebutan, bukan nama. Karena memang itu bukan nama diri. Jadi tidak usah dibingungkan. Ini nama Allah bukan milik orang Israel, ini milik bangsa Kanaan. Dan bukan tidak mungkin ribuan tahun sebelum ada agama Islam tersebut, saudara-saudara sekalian, itu nama itu sudah ada. Jadi kalau ada nama dewa yang namanya Allah, itu bukan sesuatu yang mengherankan, saudara. Logikanya jelas begitu. Alkitab Perjanjian Lama memunculkan nama El atau Eloah ini yang berarti the mighty, yang memiliki kekuatan dan tenaga besar. Nah, Pak Erastus sendiri sudah mengatakan kalau El atau Eloah itu berarti the mighty. Itu kan sudah jelas membuktikan bahwa El atau Eloah itu bukan nama, seperti yang sudah saya sampaikan berkali-kali. Namun tadi Pak Erastus mengatakan kalau El atau Eloah itu nama. Lalu ini dikatakan lagi berarti the mighty. Memangnya ada Tuhan yang bernama the mighty atau yang kuat? Itu hanya sebutan dan khususnya bisa untuk Yahweh sebagai El, yaitu El Shaddai, Yahweh yang Maha Kuasa. Adalah hal yang sangat mudah terjadi dalam perkembangan bahasa, kata El atau Eloah menjadi Al-Ilah, Allaha, Allah, atau menjadi Allah dalam bahasa kita. El atau Eloah bukan menjadi Al-Ilah, melainkan merupakan padanan kata karena sama-sama sebutan. Sama dengan Allaha, yang sama juga dengan Elohim atau Tuhan atau sesembahan. Itu sama. Dan bisa juga dipakai untuk sebutan bagi Yahweh dan juga untuk sebutan bagi berhala, karena hanya berperan sebagai sebutan saja. Seperti misalkan dosen atau guru, bisa dipakai oleh Erastus Sabdono, bisa juga dipakai oleh orang lain yang berprofesi sama, yaitu sebagai guru dan dosen. Paham, saudara? Jadi beda dengan Allah, karena Allah itu nama diri suatu sesembahan. Tadi Pak Erastus juga sudah menerangkan siapa Allah itu berdasarkan sejarah. Jadi tidak ada kaitannya dengan perkembangan bahasa. Saya akan buktikan bahwa Allah itu bukan berasal dari Al-Ilah. Ini rekan saya yang adalah penerjemah bahasa Arab menerangkan dengan jelas kalau Allah itu bukan berasal dari Al-Ilah. Coba dengarkan penuturannya ya. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua,
Allah itu bukan dari al-ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi. Sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah. Bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal karena dia kata benda bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam karena ilah adalah gelar atau sebutan. Sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimatani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimatani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah. Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris, karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari Hamzah Lam Ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan, baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada Hamzah lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan, dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Jadi saudara-saudara yang tidak mengerti bahasa Arab, jangan cepat percaya kepada para pendeta yang mengaku dirinya mengajar Islamologi, tetapi hanya mempertahankan kata Allah dalam kekristenan. Karena dipandang oleh orang-orang Kristen sebelum zaman Islam bahwa menyebut nama Allah tidak melanggar kebenaran, maka sebutan Allah itu digunakan secara umum di Arab. Jadi sebenarnya sebelum ada agama Islam, nama Allah juga sudah digunakan oleh orang-orang Kristen di Arab untuk memanggil Allah Bapa. Jadi orang Kristen Arab itu juga memanggil Allah Bapa itu Allah sebelum ada agama Islam. Karena agama Yahudi itu 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi 2100 tahun sebelum ada agama Islam. Sedangkan agama Kristen itu 600, ingat 600 sebelum ada agama Islam, ada agama Kristen. 600 tahun itu lama sekali loh saudara, lama sekali. Dengan demikian sebenarnya sebutan Allah sejatinya bukan monopoli milik agama tertentu, tapi juga digunakan oleh orang Kristen Arab. Hal ini diakui oleh seorang teolog muslim yang tidak diragukan kepiawaiannya, yaitu analisisnya Bapak Nurkolis Majid dalam bukunya yang berjudul Islam, Doktrin dan Peradaban, terbitan dari Para Madinah. Nggak diragukan kemampuannya
beliau, Pak Nurkolis, dan itu pun diteguhkan oleh Bapak Bambang Nursena, seorang sarjana agama yang lulusan Mesir. Jangan ragukan orang-orang pinter ini. Jadi kalau diajak berdebat dengan orang-orang yang mengaku pinter, ya kita capek. Yang ada nanti kita berantem. Jadi putus pertemanan. Bukan saya takut berdebat. Ya sudah, kalau kamu suka pakai nama itu, pakai. Saya menyampaikan hal ini bukan untuk berdebat dan bukan untuk memusuhi Bapak. Sama sekali tidak. Karena Bapak sudah tahu siapa saya, dan kita sudah bersahabat dari dulu. Beda pendapat itu sudah umum. Bukankah dulu saat kita sama-sama di LPTBJ sering adu argumentasi dengan dosen-dosen jika ada hal yang perlu dipermasalahkan? Saya menyampaikan argumentasi ini hanya agar pendengar bisa mendengar bukan hanya sepihak, tetapi bisa mendengarkan juga argumentasi kami. Kenapa kami tidak menyebut nama Allah lagi dalam peribadatan? Bapak benar, umat Kristen di Arab memang memakai nama Allah. Namun itu untuk sebutan, bukan untuk nama diri. Dan hal itu sejarahnya karena berada di bawah penekanan oleh penguasa saat itu. Namun setelah mereka mengerti sejarahnya, dan memang ini gerakan Ruach HaKodes atau gerakan Roh Kudus, di mana nama Yahweh dimunculkan oleh Tuhan sendiri di akhir zaman ini, maka seluruh dunia nama Yahweh dibolehkan. Di Amerika bermunculan kitab-kitab yang mengubah nama Yahweh, yang tadinya ditulis dengan kata Lord, L-O-R-D huruf besar semua, dibolehkan dengan ditulis nama Yahweh. Ada beberapa kitab berbahasa Inggris yang dengan ramai dicari orang saat ini karena mengembalikan nama Yahweh. Termasuk juga ada pengantarnya Billy Graham, yaitu The Names of God Bible, di samping The Scripture Hebraic Root Version, dan The Word of Yahweh, serta ada yang lain. Semua kitab tersebut saya punya, dan kalau ada yang mau melihat, bisa silahkan datang ke ladang pelayanan, di mana Tuhan percayakan kepada saya. Perlu saya beri informasi, bahwa di Arab sendiri, umat Kristen juga sedang terjadi restorasi mengenai nama Tuhan seperti di Indonesia. Karena nama Allah yang dipakai sebagai sebutan, oleh mereka akhir-akhir ini diganti menjadi Arobu yang berarti guru. Saya ketemu sendiri dengan orang Kristen Arab dari Lebanon saat saya ada di Muar, Malaysia. Sedangkan untuk nama Bapa Sorgawi Sang Pencipta, yang tadi disebut oleh Pak Erastus sebagai Allah Bapa, itu memang tidak diubah, yaitu Yahweh. Jadi umat Kristen di Arab tidak menggunakan Allah sebagai nama seperti yang Pak Erastus Sabdono tadi sampaikan, melainkan tetap Yahweh dengan menyebutnya Yahwah. Jadi orang Kristen Arab itu mengenal nama Yahweh dan menyebut nama Yahweh. Kenapa? Karena huruf Arab tidak mengenal vokal E, sehingga mereka menyebutnya dengan Yahwah. Coba kita dengarkan ayat berikut ini yang dibaca oleh rekan saya dalam bahasa Arab. Yeremia pasal 33 ayat 2 atau Sifru Irmia Salis wa Salasin al-ayatus saniyah. Bunyinya, hakaza qala ar-rabbu sani'uha ar-rabbu musawwiruha liyusabbitaha Yahwahu ismuhu. Nah, itu merupakan salah satu contoh saja di mana Kristen Arab dalam kitab sucinya mengenal nama Yahweh dengan menyebutnya Yahwah. Dan itu tidak masalah karena bicara soal logat, mengingat orang Arab tidak mengenal vokal E. Tetapi yang dituju adalah Yahweh, bukan Allah. Kalau saya ditanya Pak Eras, ini ditanya betul, saya ditanya betul oleh seorang yang mensponsori mungkin Alkitab yang menggunakan nama Yahweh, seorang kaya raya. Pak Eras, pilih nama Allah atau Yahweh kalau suruh milih? Yahweh. 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 Saya setuju, nama Yahweh. Atau pakai Elohim. Tuhan T-A-U-H-A-N, itu Yahweh. Kalau untuk Allah, pakai Elohim. Saya setuju. Tapi kalau kita sekarang sudah punya Alkitab dengan bahasa itu, kenapa sih kita mesti berkelahi? Ya, puji Tuhan.
Haleluya, pujilah Yahweh. Kalau Pak Erastus sekarang sudah berani mengatakan demikian. Saya pikir ini suatu kemajuan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Pak Erastus dulu tidak demikian cara berpikirnya. Saya punya hasil rekaman beliau saat sebelum memiliki kemajuan seperti ini. Apa konsep Pak Erastus waktu itu? Mari kita dengarkan bersama. Aku adalah aku, titik. Nama yang terdiri dari 4 huruf tadi, saudaraku, sebenarnya tidak pernah disebutkan apakah Yahweh atau Yihwi atau Yuwoh atau Yehweh. Tidak pernah tahu. Jadi kalau hari ini ada orang merasa menyanjung nama Yahweh, sebenarnya dia melecehkan nama Yahweh. Sebab nama itu tidak boleh disebut. Nah, kita tidak punya nama itu. Yang punya itu bangsa Israel sebenarnya. Kita Israel rohani yang boleh memanggil nama yang agung itu sebagai Bapa. Harapan saya, Pak Erastus akan lebih berani lagi untuk tidak menyebut nama sesembahan lain. Dalam hal ini, Allah tentunya. Karena itu nama sesembahannya umat Islam, sedangkan firman Tuhan melarangnya. Saya sudah sampaikan ayatnya di depan, yaitu di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-23, ayat yang ke-13. Apalagi Allah dianggap hanya sebutan saja. Kenapa harus dipertahankan mati-matian? Kita harus lebih taat kepada firman Tuhan daripada kepada doktrin manusia. Nah, makanya saya jelaskan jadi kenapa saya berpendirian begitu. Kok seperti pelin-pelan tidak memiliki integritas atau ketegasan atau positioning. Nanti dulu saya jelaskan. Apakah penggunaan nama Allah bagi orang Kristen bisa memunculkan masalah? Pakai nama Allah bisa memunculkan masalah enggak? Bisa saja. Tergantung dari sudut pandang seseorang. Kalau nama Allah diyakini sebagai nama salah satu dewa yang tidak boleh disebut, maka jelas akan timbul persoalan. Tapi coba kalau you bawa diri di tengah-tengah orang-orang Yahudi pada waktu itu, atau orang Kristen sebelum zaman Islam, nyebut nama Allah itu biasa. Dalam ibadah dan penyembahan oleh sebagian besar orang Kristen yang menggunakan nama Allah, oleh para pemuja nama Yahweh, mereka dianggap sebagai memanggil nama dewa, bukan pribadi yang maha tinggi yang harus menjadi objek penyembahan. Hal ini bisa dikategorikan menyembah kepada Allah lain katanya. Satu kesimpulan dan tuduhan yang dangkal lah saudara ya. Bahkan ada tudingan terhadap orang-orang Kristen yang menggunakan nama Allah sebagai telah melakukan penghujatan kepada Allah yang benar loh. Jadi kan lebay. Sebagai umat Tuhan, sekali lagi saya tekankan, seharusnya kita berkiblatnya bukan kepada manusia, melainkan kepada isi firman Tuhan itu sendiri. Semua yang terjadi dahulu kan bukan berarti sudah sempurna. Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia sendiri sudah beberapa kali merevisi kitab suci terjemahannya. Dan dahulu juga ada kitab terjemahan wasiat yang baru, yaitu segala kitab perjanjian baru yang dicetak pada kali ketiganya atas belanja Nederlands Genootschap di Amsterdam pada tahun 1896. Di sana menulis, Yesus masuk Ka'bah, Tuhan masuk dalam masjid. Apakah itu sudah dianggap benar? Kalau benar, kenapa sekarang sudah tidak ada lagi? Kalau tidak benar, masa kitab salah kok dicetak? Saat itu bisa saja dianggap tidak bermasalah. Namun firman Tuhan kan tidak pernah berubah. Pemikiran manusia semakin maju, dan kalau realitasnya justru bermasalah, kenapa kita tidak berani melangkah keluar dari permasalahan yang keliru? Kalau Pak Erastus mengatakan bahwa persoalan baru akan timbul jika tergantung dari sudut pandang seseorang. Jika nama Allah diyakini sebagai nama salah satu dewa yang tidak boleh disebut, maka jelas akan timbul persoalan. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana kalau Yeshua yang selama ini kita kenal dengan nama Yesus Kristus, saya ganti dengan Semar? Dalam konsep pikiran saya, kalau saya sebut Semar,
berarti Yeshua atau Yesus. Apakah masih bisa? Sudut pandang saya begitu loh. Tentu saja tidak bisa begitu. Semua harus sesuai firman Tuhan, bukan sesuai dengan sudut pandang seseorang. Itu artinya menciptakan hukum sendiri yang melebihi hukum firman Tuhan. Kalau begitu, apa bedanya kita dengan orang ateis yang mengatakan bahwa Tuhan itu ciptaan manusia? Kalau kita tidak menciptakan dalam pikiran kita adanya Tuhan, maka Tuhan itu tidak ada. Wah, pola pikir yang demikian ini sangat berbahaya. Karena Tuhan bukan mengatur kita, tetapi kitalah yang mengatur Tuhan. Itulah sebabnya mereka mengusulkan agar nama Allah dalam Alkitab diganti dengan Elohim. Saya sih nggak keberatan kok. Saya setuju kalau nama Tuhan diganti Yahweh, nama Allah jadi Elohim. Saya setuju. Tetapi nanti dulu, jangan kita buru-buru menuduh orang yang menggunakan nama Allah itu berarti menyembah Allah lain. Ini Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub loh. Sampai sejauh ini, ternyata Pak Erastus masih belum memahami bahwa Allah itu merupakan nama diri, bukan sebutan atau bahasa. Kalau sebutan, itu bisa diterima oleh semua golongan di Indonesia. Misalnya kursi, itu dari kata al-kursi, yang diadopsi dari kata dalam bahasa Arab. Semua agama di Indonesia memberikan makna yang sama. Baik orang Hindu, orang Buddha, orang Islam, orang Kristen, dan semua aliran kepercayaan di Indonesia, yaitu tempat untuk duduk. Hakim, guru, itu sebutan. Dan seluruh golongan di Indonesia memberikan makna yang sama. Namun tidak demikian halnya dengan Allah. Antara Kristen dan Islam saja berbeda. Ada beberapa perbedaan dari satu kata nama yang penuh kontroversi ini. Umat Islam katakan Allah itu zat. Namun umat Kristen katakan Allah itu roh. Umat Islam katakan Allah itu mengutus Muhammad. Sedangkan umat Kristen katakan Allah itu mengutus Yesus. Perbedaan-perbedaan tersebut sudah menimbulkan banyak konflik. Adapun Hindu dan Buddha tidak pernah memakai nama Allah sebagai sinonim dari kata Tuhan. Jadi istilah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub itu kurang tepat. Yang benar adalah Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa ngotot Allah tidak boleh hilang? Sedangkan dalam kekristenan hanya dianggap sebagai sebutan. Pantas umat Islam tidak suka karena Allah yang adalah nama dari sesembahannya umat Islam ternyata hanya dianggap sebagai sebutan saja. Ini Bapak yang ngutus Tuhan Yesus Kristus loh, maksudnya loh, bukan bapaknya Ucok atau bapaknya Tumiar atau bapaknya Kasino loh. Jangan mudah loh menuding begitu. Menyembah Allah lain, ngerti nggak artinya menyembah Allah lain itu apa? Rupanya kelompok anti nama Allah begitu resisten terhadap kata Allah. Akhirnya membangun sebuah sikap resistensi, reject yang tinggi terhadap nama ini. Sehingga mereka menganggap tidak pantas bila digunakan dalam lingkungan gereja. Bapaknya Yeshua HaMashiach itu bukan Allah Bapa loh Pak. Ini merupakan pemahaman yang salah yang sudah berlangsung ratusan tahun lamanya. Tidak ada itu Allah Bapa. Yang ada adalah Bapa. Dan itu Yahweh, bukan Allah. Apa yang kami sampaikan, ini kan hanya untuk mempertegas, sehingga tidak rancu, yang menyebabkan sesembahannya para nabi ditolak, sementara sesembahan lain justru dipegang erat-erat. Ini kan ironis dan tidak masuk akal. Sampai dianggap itu penyembahan berhala jika menggunakan. Dan peristiwa yang terjadi, seorang pendeta yang mau doa berkat, begitu pakai nama Allah, seorang penginjil yang pro nama Yahweh berteriak, stop, jangan sebut nama itu. Kacau kan? Saya cuma mau bilang, kalau you baik, you pakai tata krama loh. Dari sikap itu menunjukkan you tidak dewasa. Maaf Pak, saya hanya ingin tahu siapa orangnya yang bertindak seperti itu.
dan di mana kejadian tersebut terjadi. Saya justru bisa membuktikan ada seorang gembala senior yang sudah lanjut saat diundang berkhotbah, dan ketika mulai menyampaikan soal nama Yahweh, langsung di-stop oleh gembala yang mengundangnya dan disuruh turun dari mimbar dengan tidak hormat. Saya bisa tunjukkan siapa orangnya yang diperlakukan demikian. Lalu siapa yang tidak sopan kalau demikian? Kamu jangan pikir saya nggak menyebut Yahweh. Saya menghargai nama itu. Dan dalam doa saya sering menyebut Yahweh, Elohim. Saya menyebut loh. Kalau Bapak sudah menyebut Yahweh, saya katakan puji Tuhan. Karena Bapak sudah menyadari memang namanya Yahweh. Dibandingkan dahulu, Bapak punya konsep yang salah tentang nama Yahweh. Dan konsep salah yang Bapak pernah sampaikan dulu, sudah saya putar ulang tadi. Sehingga saya bisa menilai bahwa ada kemajuan lah untuk Bapak. Tapi kalau saya menyebut Allah, maksud saya, ya Yahweh itu juga. Salah nggak Pak? Menurut saya tidak. Itu bukan masalah. Nanti di sini saya jelaskan. Saya menghargai pendapat Bapak. Karena itu hak asasi manusia, dan itu memang pendapat Bapak. Lalu bagaimana dengan pendapat firman? Coba kita baca saja di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-10 yang bunyinya demikian. Sebab untuk pembenaran dipercayai dengan hati dan untuk keselamatan diakui dengan mulut. Terjemahannya Kitab Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya, kalau mulutnya mengatakan Allah, berarti hatinya juga Allah. Kalau hatinya Yahweh, kenapa tidak mengucapkan Yahweh? Kenapa susah? Lain di mulut, lain di hati. Wah, ini kamuflase namanya. Tapi nama itu penting Pak. Seberapa pentingnya? Nama itu mewakili si pemilik nama. Kalau ada orang lebih ekstrim lagi, nama itu punya spirit, itu yang debat tuh. Spiritnya itu dalam namanya. Kak, saya nggak mau debat. Waktu saya di debat itu satu pertemuan saya nggak debat. Punya spirit. Saya mau bilang begini, namanya Untung ketabrak truk. Itu banyak orang miskin namanya Bejo. Kok nggak Bejo? Spirit apa yang dia miliki dengan nama Bejo? Betul nggak? Nama bawa spirit tidak. Tidak kok. Nama Tuhan itu beda dengan nama Bejo loh Pak. Jadi harus dibedakan. Kalau nama tidak membawa spirit, coba Bapak mengusir setan dalam nama Erastus. Apakah bisa pergi setannya? Setan takut dengan nama Yeshua HaMashiach yang dulu dikenal dengan nama Yesus Kristus. Coba kita ganti nama Yesus dengan nama Erastus. Bisakah setan pergi? Bisakah sakit penyakit sembuh dalam nama Erastus? Saya yakin-yakinnya tidak akan sembuh. Mohon maaf Pak, bukan berarti saya melecehkan nama Bapak, sama sekali tidak. Jadi Bapak harus membedakan antara nama Tuhan dengan nama manusia yang tidak membawa dampak apapun. Sehingga ada orang yang bernama Bejo, tetapi hidupnya susah. Bapak sudah katakan bahwa nama itu mewakili si pemilik nama. Itu sudah benar. Makanya kitab suci dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 9-11, di sana mengatakan, oleh karena itu pula Elohim telah meninggikan dia dan menganugerahkan kepadanya nama itu yang di atas segala nama, supaya di dalam nama Yeshua setiap lutut yang surgawi dan duniawi dan yang di bawah bumi akan bertelut, dan setiap lidah mengaku bahwa Yeshua HaMashiach adalah Tuhan bagi kemuliaan Elohim Bapa. Nah, ayat-ayat tersebut membuktikan bahwa di dalam nama Tuhan ada spirit yang menyertainya. Oke, nama itu penting. Yahweh itu penting. Oke. Nama mewakili pemilik nama. Saya mau tanya, nama apa yang bisa mewakili kebesaran Allah?